Halo semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat dia yang menyukai kamu. Ya, buat kalian yang kepo nih, siapa sih bang yang menyukai saya? Kemudian buat kamu yang bertanya-tanya nih, apa sih yang mereka sukai dari saya? Gitu. Ya kadang saya juga memiliki perasaan seperti itu nih. Orang ini suka apa sih dari saya? Ya saya kepo. Oleh karena itu kita tarik beberapa kartu untuk melihat hal itu. Seperti biasa, pastikan kamu ada dalam pembacaan ini dengan cara mencocokkan energi kamu. Kalau rasanya nggak ada, jangan dipaksakan. Kita mulai dari energi kamu, baru kita lihat ciri-cirinya dia. Kartu pertama, dan energi utamanya ada kartu The Fish. Buat kalian yang merasa di sini nggak terlalu banyak menuntut, ya, dan mengalir aja. Ya jalanin aja lah. Kalau kita terlalu banyak berpikir, nanti kita nggak jalan-jalan. Ya. Selagi bisa di sini memenuhi kebutuhan utama, kita bakalan menjalani hal ini. Buat kamu yang berpikiran seperti itu. Tanda awal pembacaan buat kamu. Kartu O, buat kamu yang di sini lebih cenderung suka berkomunikasi, suka bercerita. Ya, apakah di sini pada semua orang atau hanya pada beberapa orang atau hanya pada satu orang? Intinya kamu ada perasaan ingin bercerita, ingin berbagi kisah sama seseorang. Ya. Dan juga buat kamu yang memiliki pendirian yang kuat, kalau kamu udah berprinsip, kalau kamu udah menetapkan di sini keputusan kamu, apapun godaan yang datang, rintangan yang datang untuk menggoyahkan kamu nggak bakalan goyah. Itu arti dari kartu The Tree. Ya, kartu ini juga berarti tentang orang yang udah berpengalaman. Orang yang di sini mengambil pembelajaran dari hal-hal yang pernah kamu lewati, ya sehingga nanti kamu nggak menemui hal itu lagi, sehingga kamu jadi lebih kuat lagi sekarang. Gitu. Kartu Book, kartu ini berarti tentang orang yang sedikit tertutup, ya, tapi mau mempelajari apa yang telah terjadi ataupun bagaimana cara melewati masalah nanti, kamu bakalan pelajari di sini. Tak jarang di sini kartu buku ini meninggalkan kesan misteri kepada orang-orang yang terhubung sama kamu. Mereka sulit memahami kamu secara sepenuhnya. Dan ada kartu House. Ya, ada dua nih kartu yang mengindikasikan tertutup. Kartu House ini berarti tentang orang yang terbuka sama hanya beberapa orang aja. Gitu. Ya, dipadukan dengan kartu All. Kamu juga akan bercerita, akan sharing sama beberapa orang aja yang menurut kamu nyaman aja. Gitu. Ya. Jadi kamu tertutup tapi tidak pada beberapa orang. Itu intinya. Untuk zodiak yang pertama di sini ada gambaran kartu Pisces, lalu ada kartu Capricorn, kemudian Taurus, Aquarius, dan ada kartu Cancer. Lebih kuat ke arah zodiak yang telah saya sebutkan. Selama kamu merasakan ini energi kamu, walaupun zodiak kamu nggak ada, nggak masalah. Silahkan ikuti dengan seksama. Kita tarik beberapa kartu untuk melihat seseorang yang menyukai dirimu. Ciri-ciri yang kita lihat terlebih dahulu, baru kita lihat apa sih yang dia sukai dari kamu. Ciri-ciri orang yang menyukai kamu. Energi utamanya di sini ada gambaran kartu cross. Dia orang yang bertanggung jawab. Ya. Ketika udah diberikan suatu tugas, diberikan suatu kepercayaan, dia bakalan jaga. Walaupun melelahkan, walaupun sakit buat dia bakalan tetap jaga. Dia orang yang ceria. Dia orang yang ceria. Ketika orang-orang down berjumpa sama dia, orang-orang tersebut bisa merasa seperti lebih ceria karena terkontaminasi energi positif orang ini. Gitu. Ya. Pasti kalian pernah merasakan ketika kamu terhubung sama orang ini vibe-nya itu positif banget, tanpa kita sadari, kita jadi ikut positif. Ya, kita jadi ikut ceria. Kita jadi ikut tertawa. Itu ciri-ciri ketika kamu terhubung sama orang ini. Berikutnya ada gambaran dia orang yang gengsian. Dia nggak nyaman menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Contoh, dia suka sama kamu, dia tutupin. Gitu. Dia cemburu, dia tutupin. Entah itu dengan tertawa, entah itu dengan kecuekan. Gitu. Ya, kartu The Mountain ini berarti tentang orang yang suka menyembunyikan perasaannya di balik suatu perasaan yang lain. Lagi sedih, dia tutupi dengan tertawa. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dia orang pantang menyerah. Walaupun berat tantangan, walaupun berat seperti saya katakan tadi,
bebannya ataupun tanggung jawab yang dipikulnya, dia bakalan tetap berusaha bertahan, bergerak ke depan. Walaupun berat, dia berusaha untuk selalu terlihat ceria di sini, gitu. Untuk mencari sebuah pembaharuan. Di satu sisi orang ini juga bisa bersifat kekanak-kanakan. Ya, dipadukan nih energi ceria dengan energi kekanak-kanakan. Entahkah itu dia selalu tertawa atau juga terkadang dia juga bisa ngambek sama orang yang penting bagi dia atau yang telah dekat sama dia. Gitu. Itu ciri-cirinya orang yang menyukai kamu. Untuk zodiak yang pertama di sini ada gambaran 2 kartu Leo, ya, 1 kartu Aries dan ada gambaran Sagittarius. Lebih kuat ke arah zodiak yang telah saya sebutkan. Selama kamu merasakan ini cocok sama seseorang yang terhubung sama kamu, mungkin kartu ini berkata orang itulah, walaupun zodiaknya nggak ada. Kita tarik beberapa kartu untuk melihat sebenarnya apa sih yang dia sukai dari kamu. Apa yang dia sukai dari kamu? Yang utama adalah kompas. Jadi ketika dia terhubung sama kamu, mungkin kamu ini memang tipe dia. Ya, dia menyukai orang dengan prinsip yang kuat. Dia menyukai orang mungkin di sini yang simple, nggak banyak cerita. Orang yang sedikit misterius, dia menyukai hal itu. Jadi ketika terhubung sama kamu, wah, orang inilah yang saya cari-cari. Gitu. Ya, selanjutnya ada gambar kartu kafin. Ya, dia merasa di sini ketika dia sedih, ketika dia mencari sebuah pembaharuan, dia menemukan kamu, ya, dan melihat bahwasanya kamu cocok sama dia. Ya, dia jadi menyukai kamu. Gitu. Ya, mungkin dia pernah ada masalah, mungkin dia di sini mengalami suatu hal yang membuat dia terpuruk, dia jumpa sama kamu, dia akhirnya menemukan sebuah pembaharuan. Akhirnya dia menemukan sebuah hal yang membantu dia keluar dari permasalahan ini. Ya, apakah dia adalah teman kamu? Apakah dia adalah rekan kerja kamu? Ya, coba kalian pikirkan siapa yang dimaksudkan oleh kartu ini dengan energi yang seperti ini. Gitu. Ya, jadi ketika dia jumpa sama kamu, dia muncul rasa cinta. Dia merasa di sini kamu adalah orang yang dia cari. Dikala dia down, dikala dia sedang ada masalah. Ya, dia bisa melewati itu ketika terhubung sama kamu. Ada gambaran kartu kapal. Ya, jadi orang ini merasa seperti dia ingin berjuang, dia ingin di sini memperjuangkan kamu, dia ingin bertahan walaupun apapun kondisi agar bisa bersama kamu. Nah, teman-teman, itu perasaan ataupun yang dia sukai sama kamu. Dia melihat kamu juga pantang menyerah. Di satu sisi dia juga bisa merasakan rasa sayang ketika terhubung sama kamu. Gitu. Di satu sisi juga dia merasa di sini kamu bisa mengarahkan dia ketika dia sedang lost, ketika dia sedang bingung arah mana yang harus dia lewati, bagaimana cara keluar dari permasalahan ini. Gitu. Itu yang disukai. Oke, jelas ya teman-teman. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Ya, saya mungkin rasa orang ini adalah teman kamu nih, pernah terhubung sama kamu, pernah menjalin sebuah ikatan sama kamu, entah ikatan pertemanan, ikatan pekerjaan, gitu. Ya, tanpa kamu sadari dia suka sama kamu mungkin, atau kamu juga udah menyadari itu. Kita tarik beberapa kartu. Yang pertama ada gambaran fotograf. Ya, dia selalu melihat tentang kamu nih, entah kamu dari foto, ya, apakah dari kenangan yang pernah kalian bangun, yang pernah terjadi di antara kamu dan dia selalu ingat hal itu. Ya, dia merasa enjoy, dia merasa senang ketika terhubung sama kamu. Gitu. Ya. Dia di sini berusaha untuk mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah hal agar bisa bersama kamu. Selanjutnya, ya, ada gambaran hubungan karmik juga, walaupun berat nih, seperti saya katakan. Ya, dia saat melakukan hal ini, saat menyukai kamu, banyak tantangan, banyak rintangan. Ya, apakah mungkin kamu nggak suka sama dia, apakah kamunya nggak sadar, gitu. Ya, berat bagi orang ini. Tapi dia memutuskan untuk bertahan karena memang tipenya adalah kartu kapal ini. Ya, dan ada gambaran kartu Grim Reaper. Jadi tipe orang ini, teman-teman, kalau kamu udah tahu orangnya siapa dan kamu jika udah tertarik juga sama orang ini ataupun masih belum,
Dia tipenya ketika dia udah sampai satu titik, dia udah capek, dia udah lelah, akhirnya matanya terbuka. Akhirnya dia di sini memutuskan untuk pergi dan nggak bakalan kembali. Itu tipenya. Ya. Kenapa kamu nggak bisa menyadari orang ini suka sama kamu? Mungkin itu tadi. Karena dia selalu berusaha untuk terlihat ceria, dan dia selalu di sini gengsi untuk menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Sehingga ketika kamu terhubung sama orang ini, kamu yang dituntut untuk lebih peka untuk melihat perasaannya itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Saya harapkan ini menjadi banyak bermanfaat buat kita semua. Jika kamu juga suka tertarik sama orang ini, ayo tunjukkan perasaan tertarikmu. Ya kalau rasanya nggak suka, selama dia belum mengungkapkan rasanya sama kamu, ya udah perlakukan seperti biasanya aja. Itu saran saya. Jika ada saran, masukan, kritik, tuliskan aja di kolom komentar. Saya hargai hal itu. Saya akan berusaha nanti menerapkannya dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Mawari Ta'ala. Dadah.